Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Salis fil Ijma'. Bab yang ketiga menerangkan tentang ijma'. Ingat panduan NU, pegangan NU apa saja? Al-Quran, terus ijma' qiyas urf. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, urf. Ya. Al-Quran sudah, hadis sudah, lantete bengi keterangan. Maka sekarang masuk pada bab ketiga adalah ijma'. Lau dimaknai ijma' kalau kok qiyas? Emang lo mau dikiasin terus? Nggak mau diijma'i? Mau diijma'in apa mau dikiasin? Apa perbedaannya diijma'i ambil dikiasi? Kalau dikiasi dibanding-banding ke. Kalau diijma'i di KUA ke. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Kitabus Salis fil Ijma'. Bab ketiga menerangkan tentang ijma'. Apa ijma'? Apa Al-Quran? Apa hadis? Apa ijma'? Ijma' karena panduan 5 tersebut sama-sama kekuatan di dalam kita berperilaku kesehari, baik hubungan kita kepada Allah atau kepada sesama makhluk. Wa huwa ittifaqu mustahidil ummah. Ijma' itu adalah kebulatan, kesepakatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampuni sedoni Gusti Rasul. Siapa yang sepakat? Siapa mustahid? Ayo siapa? Yang sepakat ya ulama mustahid, ulama terdahulu, entah itu sahabat atau bukan tabi'in yang sepakat. Kita sepakat apanya yang bisa dijadikan panduan sepakat. Ya kan? Lo mau cek Quran orang entos, apalagi hadis. Quran sudah seperti itu lo kita baca orang entos. Le sampean wis entos, aku turun entos. Al-Qur'an apalagi kepada hadis. Karena syarat daripada mustahid diantaranya adalah harus mahir Al-Quran, harus paham Al-Quran, hadis. Ada syaratnya semua, nggak ujuk-ujuk. Jadi ulama sekarang tidak ada yang bisa ijtihad. Yang dimaksud di sini adalah istinbatul hukmi. Kalau cuma sekedar ijtihad bukan istinbat, ya sampai hari kiamat pun bisa. Kenapa? Karena kadar ijtihadnya bukan istinbat. Jadi sekali lagi ijma' di sini adalah bisa dijadikan rujukan sebagai hukum atau istinbatul hukmi. Jadi yang ijma', yang sepakat adalah ahli mujtahidnya ikilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. Kalau ketika Rasul masih ada, ya enggak ijma', semuanya wajib sam'an wa ta'atan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis itu ada bermacam, ada kaulan, ada fi'lan, ada takririan. Contoh kecil salat sunnah qoblal maghrib. Rasulullah tidak melaksanakan salat sunnah qoblal maghrib, tapi sahabat banyak yang melaksanakannya.
Kenapa sampai demikian? Karena sahabat berpendapat bahwa setiap selesai adzan itu ada sholat. Rasulullah tidak merintahkan sholat qobliyatul maghrib, tapi sebelum maghrib ada adzan. Ini bukan ijma, tetap hadis. Kenapa? Karena takririan. Sebenarnya bukan takririan sih, tapi juga kaulan. Kenapa kok kaulan? Karena itu tadi sabda Rasul, setiap selesai adzan ada sholat sunnah. Dan Allahumma sholli ala Muhammad. Apa sih rek kok wedi? Itu juga mendoakan rek. Mau ngono iku wiritan nih. Mendoakan kita Allahumma. Amin. Tapi kita terganggu. Fi asrin ala ayyi amrin, di suatu saat atas permasalahan apa saja, atas kasus apa saja, baik kasus itu berupa din, agama, baik kasus itu berupa harta, baik kasus itu berupa kehidupan. Kenapa kok sampai seperti itu ada perbedaan? Karena semakin kekinian itu tidak sama pola pikirnya. Dulu nggak ada mainan latu-latu, tapi kalau gasing ada. Itu pembaharuan namanya. Gitu. Dulu nggak ada HP. Sekarang Android, bukan cuma HP, apalagi ila akhirih. Nah, gitu. Ada pembaharuan sesuai kekuatan zaman. Nah, tapi sekali lagi, kalau zaman saiki tidak istimbatul hukmi, paling-paling qiyas atau uruf. Walau bila imamin ma'sumin, walaupun yang ijtihad itu tidak adanya imam yang maksum. Kenapa? Karena yang maksum itu hanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Bukan hanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi semua Rasul itu maksum. Makanya mereka semua, beliau semuanya itu tidak bermaksiat. Dan sedangkan para wali ya juga bermaksiat. Apalagi kita. Semakin hari, semakin akhir, umat manusia semakin banyak cara bermaksiatnya, tapi juga semakin banyak cara beribadahnya. Ngoten lah kaya iki ngaji di YouTube ngene iki lho rek. Memang tidak dapat pahala bagi yang hanya mendengarkan. Tapi lah diniati milo ngaji, ya itu. Kenapa kok gak dapat pahala? Wong HP iku benda. Masa benda dapat pahala? Jangankan cuma ngaji seperti ini, wes HP-nya iku disetel Al-Qur'an, adan. Ya. Tapi tidak diniati ngaji, ya kayak itu pahala. Kenapa? Karena bukan dari manusia. Karena yang ada hubungannya dengan pahala adalah manusia. Nah, semakin kekinian, semakin bervariasi cara bermaksiat dan cara beribadah. Namun harapannya semoga ini menjadi wasilah ibadah. Allahumma amin. Jadi para rasul maksum, para wali juga maksum.
Nggak ada cerita ini manusia nggak bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Nggak ada. Semuanya. Semuanya. Kecuali para Rasul itu masuk. Jadi mustahid ijtihad di sini adalah diperbolehkan walaupun tidak adanya imam atau pemimpin yang masuk. Karena itu tadi. Au bulu ya dari tawaturi, atau yang ijtihad ini atau yang ijtihad ini tidak sampai kepada jumlah mutawatir. Berapa jumlah mutawatir? Masalah di dalam ijtihad ini adalah harus lebih dari 4. Ini jumlah mutawatir. Masalah ya. Karena ini bukan syarat di dalam sebuah namun ijtihad di sini harus lebih dari satu orang. Kemudian kono peteng, ini kok enggak? Kono mati lampu ini, peteng kok. Ini enggak. Tapi yang singkat cuma dengar, sing diburi mati pisan. Iki ide sebudi. Kono mati. Stop. Udah. Au udulen, atau yang ijtihad di sini bukan orang-orang yang adil. Nggak apa-apa, karena adil bukan menjadi syarat berijtihad. Walaupun ada ulama yang menetapkan orang yang ijtihad itu mujtahid itu harus adil. Tapi saya kira umat manusia, umat muslim, umat Muhammad SAW tidak ada yang lebih adil dari 4 imam mujtahid. Tidak ada yang lebih adil dari 4 imam mujtahid. Makanya beliau hukumnya diikuti sampai akhir zaman. Kenapa? Ya karena sudah seperti itu usahanya. Lalu beliau 4 imam itu saja nggak adil, apalagi yang bernama Fathul Bari bisa adil. Lama tenang. Tapi sayang sampai sekarang pun juga masih tetap satu. Karena cari yang kedua di semester 4 gak nemu-nemu. Awal sahabiyin, ya jelas. Atau bukan sahabat, hanya saja ada patokannya. Sebaik-baik kurun itu adalah pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, masa sahabat, lalu masa tabi'in. Itu sebaik-baik zaman. Sebaik-baik zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabi'in sampai tabi'in fase kedua. Tabi'in fase kedua. yakni fasenya para imam mujtahid. Kalau sudah tabi'in ya tidak kembali kepada fasenya Imam Bukhari Muslim. Fasenya Imam Bukhari Muslim. Makanya beliau imam hadis tidak bisa dan tidak mau berkomentar kepada ketetapan para imam mujtahid. Kenapa? Karena beliau semua sadar bahwa beliau para imam mujtahid itu lebih di dalam segalanya dibanding para imam hadis. Kaca kurun waktu berapa tahun? 200 tahun. 200 tahun. Ngono kapine ngomentari Romo Yai sampean. Padahal cuman kaca berapa 10 tahun sih an. Lah ngoten nah. Apalagi kepada ulama yang sampai 200 tahun. Ngono masa Allah. Kapine ngomentari Ya Hasyim Asy'ari. Padahal masih kurun waktu 100 tahun belum, masih kurang berapa minggu ini.
Mau ngomentari Syekhona Khalil, ya gak iso kudu. Karena dalam NU itu adalah sam'an wa ta'atan. Ketika beliau seumpah, ketika beliau ada kesalahan menurut pandangan kita seumpah, maka kitanya yang harus memperbaiki diri, bukan membaca kejelekan atau kesalahan beliau gitu. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an dinobatkan sebagai raja, sebagai Amirul Mukminin pertama, maka pidato beliau adalah, wahai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, silakan ikuti aku ketika aku benar, wa qawimuni, tolong luruskan aku ketika aku salah. Gitu. Gak loh, aku iki pimpinan, gak ngono. Aku harus diikuti, gak ngono. Makanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pada siap tunduk patuh semua para sahabat. Kepada Sayyidina Utsman pun juga siap tunduk patuh pada sahabat. Baru ketika Sayyidina Ali, karena sudah mulai banyak pendatang baru, akhirnya wah tidak, ini malaikat Jibril keliru, ini yang pantas jadi nabi ku loh Sayyidina Ali. Sampai terjadi kaum Syiah, Khawarij, lansak pituruti yang diawali dari perpecahan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala an karena adu domba. Mungkin waktu itu cak api irek bumbu iku lho masyaallah sing garai berbeda rasanya kan bumbu. Nggih mboten sudah terong ya kaya iku. Tapi dibumbone pecel, rasane pecel, dibumbone kari rasa ngoten. Lan sak pituruti. Gitu. Jadi yang ijtihad itu ya tentu bukan karena sahabat sudah ada rujukannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ijma' pun juga dari sahabat itu bisa. Ijtihad ini rata-rata adalah tabi'in. Kenapa? Ya karena itu tadi. Nah, panduan istinbat hukumnya pada masa tabi'in kedua itu. Tabi'in keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala an itu rujukan hukumnya pun juga tetap kembali kepada Imam Mujtahid. Kalau tidak ada, beliau pun sudah Sayyidus Syekh Abdul Qadir Jailani wali kutub. Yang alimnya pun juga Masya Allah, istinbat hukumnya tetap rujukannya adalah Imam Mujtahid. Tidak keluar dari ijma' Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Padahal sudah beliau itu sing kontak batinnya nggak pernah putus setiap detik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi orang semakin ngerti ilmu ini, semakin tidak semakin menghormati yang lebih tua. Nguten. Walaupun yang lebih muda lebih alim, tetap menghormati yang lebih tua. Laisa minna, tidak termasuk umatku yang tidak mau hormat kepada yang lebih tua, tidak mau mengasihi sayangi kepada yang lebih muda. Maka aku lebih mengasihi kepada kalian ya, bukan kepada ini, kepada kalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Pentingnya menghormati yang lebih tua. Sampai-sampai ada sejarah rukuk. Nah, kan gitu. Ada sejarah rukuk, ungkapan pernyataannya dinobatkan dalam sholat, yaitu sami Allahu liman hamidah. Subuh, padahal dalam Sayyidina Ali kepada Masjid Nabawi itu kan nggak sebegitu jauh. Kan gitu, nggak begitu jauh karena beliau medal saking dalam. Kok di depannya ada laki-laki sing sepuh satu arah, iku gak protes, gak tanya Sayyidina Ali, bah mau kemana?
tapi tetap saja diikuti, sampai-sampai Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril ditahan agar supaya tidak i'tidal. Begitu orang ini lepas masjid, iyalah gak melu masjid. Akhirnya Sayyidina Ali menangi, Rasulullah masih ruku. Akhirnya Sayyidina Ali ngendika alhamdulillah, masih menangi rakaat pertama. Takbir ruku langsung. Maka nih pas langsung sami'allahu liman hamidah. Maka dari itu siapa saja yang membaca Rabbana lakal hamdu bareng bersama imam, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Itu makanya ojo balapan lah. Ojo balapan. Ketika takbir makmum fi pahala takbirnya saja itu sama dengan puasa setahun loh. Maka nilai berjemaah ojo makmum mas kok ngenteni iqomah baru budal nang masjid. Kebiasaan iku apa mulai tadi jam iya biyen sampai jadi ustaz pengurus yo ngono. Ngenten itu takbirnya sudah sama halnya dengan puasa selama setahun. Lalu walabolin, aminnya antara imam dan makmum bareng sama, yakni diampuni dosa-dosanya telah aminnya bang. Makanya ngenteni biasanya kalau di masjid-masjid besar itu Rabbi ghfirli amin lah ngono. Gitu sejarahnya. Jadi diingat selalu sejarah itu. Enggak lomba waduh ngono ae, tidak. Jadi penting sekali menghormati kepada yang lebih tua. Makanya sekali lagi imam hadis tidak ada yang berani berkomentar kepada ketetapan imam mujtahid. Kenapa? Karena termasuk bukan cuma lebih sepuh dalam segalanya, tapi juga kategorinya guru. Contoh elek di sini, jangan sampai kepada rumuyai neng aku ae engko anak-anak sampean ngajar di sini, murid-murid sampean kan berarti Allahumma aku milo pisan kirimane. Lah ngoten nah. Kiriman ilmu nih deko sampean toko anak-anak sampean mulai nang omahe dhewe-dhewe nyebarkan ilmu dhewe-dhewe di kono. Akhirnya sampean wis sedo pisan masih diteruskan oleh murid-murid sampean. Aku tetap dapat kan kiriman, tak ngoten. Jadi karena sudah demikian, maka ini saling menghormati. Itu hormatilah yang lebih tua. Hormatilah kakak kelasnya. Berarti semester 6 dan semester 8 harus dihormati. Allahumma shalli ala Muhammad. Faulimati sazu bil mustahid. Maka dari itu inilah kespesialnya para mujtahid. Fala ibrata bittifaqi ghairihim. Nah, fala ibrata bittifaqi ghairihim. Selain mujtahid, embo sepakate kaya apa, embo bulate kaya apa, tidak bisa dijadikan rujukan hukum. Karena istimbat itu mustahid mutlak. Kalau sekarang istimbat mustahid sekarang itu bukan istimbat, tapi kenapa kok kias? Karena rata-rata sudah ada di dalam kitab. Hukum apa yang tidak ada di dalam kitab ulama kita? Ada kitab namanya Yas'alunaka fid dini wal hayat. Kalau nggak salah 70 jilid. 70 jilid. Mau bertanya apa saja, mau cari hukum apa saja di sana ada. Bayang nu, lang sampeyan adanya cuman Fathul Mu'in ya. I'ana saja sudah dah punya. Punya I'ana. Ada yang punya I'ana Talibin? Enggak. Hadis Arba'in Nawawi. Mboten tat apa? Jawahirul Bukhari. Oh iya. Tapi Sahih Bukhari enggak punya kan? Apalagi Fathul Bari.
Punya Fathul Bari? Hah? Punya? Kepingin punya Fathul Bari? Ya bawa pulang aku saja. Fathul Bari itu ada Ibnu Hajar Al-Asqalani 13 jilid, ada Ibnu Rajab 23 jilid. Pertanyaannya, Fathul Bari yang mana yang akan kau bawa pulang? Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ini yang dimaksud fala ibrata, tidak bisa dijadikan rujukan ketetapan kesepakatan tersebut adalah ketika istimbatul hukmi. Ketika rujukan kesepakatan untuk diikuti, ya sampai sekarang pun masih ada. Makanya ada MUI. Apa MUI kurek? Majelis Ulama Indonesia. Jadi hukum apa saja kita ya tinggal melo aja kepada beliau. Waduh, haram itu, label halal bayaran. Sudah deh, jangan sudon. Selalu sudon itu apa? Apa? Nah ya iya tak. Apa sih yang tidak disudon sekarang? Kiainya kiai MUI kan kiainya kiai. Itu loh disudoni, apalagi presidennya. Presidennya yang katanya nggak tahu apa-apa, tiba kemarin ketika ada acara di Banyuwangi, ketika antraksi bacaan Alfiyah, Pak Presidennya juga ikut baca Alfiyah. Ayo ya apa kalian? Ketika antraksi hadroh, ya presidennya juga baca sholawat hadroh. Mana presiden dielek-elek nonton. Jangankan presiden, kiainya saja yo dielek-elek no. Itulah kenapa? Karena kita sudah biasa menjelek-jelekkan orang lah. Hidupnya sudah biasa. Makanya di dalam taklim itu wasaddaqa ma ya'tadu min tawahumi. Apa saja dianggap normal sesuai kebiasaannya. Apa biasanya? Gitu na'udzubillah. Wabil muslimin wa annahu la budda minal kulli wa huwa ala sahih. Hanya saja kalau bisa syaratnya mustahid adalah yang oke banget. Jadi yang hafal Quran, hadis, hafal usul fiqh, hafal tafsir, hafal asbabul wurud. Tidak cukup itu, hafal nahwu shorof, hafal kaidah-kaidah bayan ma'aninya. Baru kalau ada. Makanya sejak zaman dahulu kurun kedua, ketiga, keempat, kelima itu gak hafal alfiyah gak boleh jadi pemimpin negara. Jadi pemimpin negara itu wajib hafal Al-Quran, wajib hafal hadis minimal 1000, wajib hafal balaghah, mantek, alfiyah. Saya itu makanya banyak sekali pemimpin-pemimpin zaman dahulu itu wali. Harun Ar-Rasyid, ya wali, ya ulama. Nak nguten. Apakah hanya Harun Ar-Rasyid? Dzulqarnain. Apakah hanya Dzulqarnain? Siapa lagi itu? Ya alhasil banyak seperti itu. Kalau sekarang semuanya tak berlaku, asal punya uang dia bisa jadi pemimpin. Seakan seperti itu, seakan. Kenapa? Karena sudah dibudayakan. Dibudayakan. Itu budaya yang salah. Yang dianggap budaya salah yang dianggap benar. Aku ikut partai PAN. PAN apa? PAN ngekei aku nyoblos. PAN gak ngekei aku juga nyoblos. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa min kadhi'in iqadihi fi hayatin Muhammadin. Hukum yang ditetapkan itu belum pernah berlaku, belum pernah ada pada masa Rasul sallallahu alaihi. Kenapa pada masa Sayyidina Abu Bakar itu jarang sekali yang berbeda hukum? Unsurnya dikit. Apa? Satu, rata-rata sahabat, kibaru sahabat masih banyak. Kedua, perluasan Islam belum signifikan. Berarti ya hanya itu saja kan gitu. Kenapa masa Sayyidina Umar sudah mulai ada perbedaan? Karena Islam sudah semakin meluas. Bukan ada pada negaranya saja, Jazirah Arab, tapi sudah
keluar sampai Andalus ilairi, kepada masa Sayyidina Utsman, kepada masa Sayyidina Ali, apalagi kepada masa King Abdul Aziz itu. Siapa King Abdul Aziz itu? King Abdul Aziz itu siapa? Al-Imamul Adil. Neneknya itu adalah yang disuruh nyampur susu ambil orang tuanya. Ini siapa? Siapa? Pas. Pagoda Pastiles. Yang pas-pas saja. Sayyidina Umar kan setiap malam mesti berjalan kampung, kelayapan. Akhirnya di suatu saat yo iki saja lah, cerita ini saja, jangan cerita yang lain, cekak metu. Kok tahu-tahu ada ibu bilang gini, ya binti, wahai anakku, tolong ambillah susu yang akan kujual besok di pasar dan campurlah air. Bu, gak ilo. Ambil Sayyidina Umar tidak diperbolehkan. Ketika itu Sayyidina Umar akhirnya Sayyidina Umar menang disandingi. Duduk gedor pintu enggak menang. Alah peyaniku mentang-mentang Mahat Ali tak sudah ikut ibu. Bu, perbuatan ini bertentangan dengan agama. Oh, mentang-mentang Mahat Ali hari ini. Sudah campur saja. Bu, tidak boleh. Sudah Umar jauh di sana. Sayyidina Umar jauh, tidak akan pernah tahu. Bu, Sayyidina Umar boleh tidak tahu, tapi Allah SWT akan selalu melihat perbuatan ini, Bu. Sayyidina Umar tercengang. Akhirnya ditengeri rumahnya. Keesokan harinya dilamar dan dipek mantu. Akhirnya cucunya ini bernama Abdul Aziz. Siapa dia? Siapa dia? Siapa? Umar bin Abdul Aziz bin Umar. Nah, ini dari ibu yang oke, dari nenek yang oke. Terus sampean ya perlu kelakuan nih. Ngeten. Nggih, nang dise keterangan iku rek. Nah, sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, Islam semakin meluas dan perbedaan semakin nyata. Apalagi ketika nyampe ke Indonesia. Ini negara Indonesia loh, bukan negara Arab. Maka jangan diarab-arabkan. Yang penting tidak bertentangan dengan aturan Islam itu saja. Nggak repot. Islam itu nggak repot. Yasir la tu'asir. Nggak repot. Harus cadaran. Lo mangan soto piye birawon cadaran? Hah? Makan harus 3 jari. Iya le kurma ambil roti 3 jari. Lo mangan lalapan. Kan gitu. Apakah dimakan dada sendok seiki? Yo. Nah, dan semuanya itu berkembang ala lokasinya masing. Yang penting tidak bertentangan. Wah, ini makan kok ambil lading. Ya. Apakah Rasulullah pernah dahar ambilan depan ambil lading? Ya pernah. Iku sing mangan Rasulullah kan paling suka kikil. Nanti sing ngiris kikil, lho kandhane kok. Ya dikikil, diiris sambil daging, ambil lading, baru didahar. Kadang yang ambil lading, cip yang ini. Gitu. Jadi bukan 3 jari, ya 3 jari itu kurma ambil roti. Nah, lepas ketemu gole 3 jari, ya gak iso. Dan ya, jadi
ada sebab-sebabnya masing-masing. Makanya minum zam-zam dengan minum klub beda. Minum zam-zam berdiri ya tidak apa-apa. Klub yo harus duduk. Mak kuat duduk, kopi duduk. Dan Allahumma shalli ala Muhammad. Wa naula lam yakun illa wahidun lam yakun qaulu ijma'an. Nah, itu tadi semuanya sudah. Nah, sekarang ada satu ulama alim. Satu ulama alim, pintar, mustahid, arifum billah. Apa dikatakan mustahid? Tidak. Kenapa? Karena hanya satu. Jadi mustahid aku mau. Itu perbedaannya. Kamu satu kok ijma ulama, kok kesepakatan. Enggak. Makanya orang beristri satu itu tidak adil dan tidak pernah adil. Mau adil bagaimana? Istrinya cuma satu. Halo tuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ngendikani ulama satu bukan ijma ulama tapi qaul. Makanya ada hadis, ada asar, ada qaul ya. Qaul ini adalah perkataan atau ketetapannya ulama mujtahid. Selebihnya nggak ada qaul. Apakah sekarang ada qaul? Tidak ada. Adanya adalah rujukan, bukan rujukan lah. Rujukan itu berarti ya bolak-balik telak. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa nahu qad yakunu an qiyasin wa la sawfihima ila akhirih. Jam berapa? Kurang lebih. Kurang sedikitnya berapa? Kurang 20 menit. Itu udah kurang. Wa kadza ittifaqu haula la min ba'dihim ba'dahu fil asahi wa natamasaka bi aqalli ma qila haqqun. Begitu juga kesepakatan ulama setelah mustahid tidak bisa dikatakan ittifaq ijma' anil ulama. Padahal ulama seluruh dunia setiap tahun itu berkumpul minimal sekali pada musim haji. Mulai sejak zaman itu sampai sekarang mencari kesamaan. Gitu. Karena sekarang alhamdulillah di luar negeri Islam di luar negeri itu sudah lebih banyak yang Sunni. Kenapa? Karena berkaca kepada Indonesia. Indonesia itu pulaunya bermacam-macam, pondoknya bermacam-macam, bansernya ya begitu juga lansap. Tapi tak pernah mempunyai niat menggulingkan kekuasaan. Adakah pondok pesantren menggulingkan kekuasaan? Enggak ada. Apa? Di mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak ada. Kok pencet rukun. Bukan cuma antar Islamnya sampai antar agamanya Indonesia kok kayak begitu rukun. Ternyata setelah ditelah adalah sunninya ahlu sunnah wal jamaahnya. Sehingga alhamdulillah minggu kemarin aku promosi pondok Reo. Minggu kemarin iku Gus Aap namanya dari Jember. Itu adik kelas saya di pondok. Kelasnya adik kelas saya, tapi ilmunya mbah kelasku. Itu dia diundang di Al Azhar University dan ceramah di hadapan para mahasiswa S2 bukan S1. Ceramahnya pakai bahasa Arab bukan bahasa Indonesia, mendatangkan dari Indonesia sebagai rujukan. Nah gitu. Ngono yang Indonesia koyok sosok Arab terus.
diakui atau tidak, setelah Raja Salman ke Indonesia dan Pangeran Mahkota itu, siapa Pangeran putra mahkotanya? SBY. Ya yes ikulah. SBS apa SBA tapi bukan MBA ya. Itu dirubah semuanya sehingga sekarang ketika imam atau penceramah itu tidak label Sunni dihukum, harus label Sunni. Nggak label Sunni dihukum. Sertifikat di Mekah dek ini, lo mau ceramah saja harus bersertifikat. Boleh dek ini. Di Mekah harus sertifikat, ndak sertifikat ndak boleh dihukum. Ngoten niki, walah, wong kopi nyebarno agama kudu sertifikat, kudu ngene. Kakean protes, kakean fitnah. Karena sudah biasa protes, sudah biasa fitnah. Wak. Semakin merajalela. Apalagi dengan adanya hubungan palsu, ambil harapan palsu. Kering, halo, ada di mana? Maaf, saya masih ada di luar. Padahal hanya ada di luar rumah. Kan saya nggak salah, saya kan ngomong di luar. Masya Allah. Jadi wakada ittifaqu haula la min ba'dihim ba'dahu fil asahi wa natamassaka bi aqalli ma qila haqqun. Namun demikian kita harus berpegang teguh kepada apa yang telah ditetapkan para ulama. Makanya kita wajib ikut kepada salah satu imam madhab. Terserah mau madhab Maliki kek, mau madhab Hanafi kek, mau madhab Syafi'i kek, mau madhab Hambali, terserah. Asal ojo dicampur. Batali wudu madhab wudu'i madhab Syafi'i, batalnya madhab Hanafi. Yo gak mudeng-mudeng. Ketika mau batal madhab Hanafi, maka wudunya pun juga madhab Hanafi. Gitu, nggak apa-apa. Ya madhab Syafi'i di Indonesia rata-rata. Yang di Mekah siapa madhabnya? Hanafi apa Maliki? Ngono. Begitu Mekah nggak sama dengan kita mau diprotes. Ya tidak. Kenapa? Karena beliau pun juga Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah ala thariqati madhabi Maliki. Ten lan sak piturute wajib mengikuti salah satu komando itu tadi. Wah, kenapa madhab-madhaban ya hancur? Kalau tidak bermadhab hancur. Tidak mampu mempunyai keyakinan. Maka nih kita mondok itu di pondok di kota-kota. Arti di kota-kota sesuai kemampuan dan pemahamannya masing-masing. Gitu. Sebab kalau selalu dicampur gak ngurus kelas-kelasan yang penting ngaji. Yo kepingin nyampe piye? Mosok arek SMP kelas 1 dicampur ambil mazhab Ali pelajaran ini semester 8. Yo lah ngono ah. Gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi harus ambil salah satu ketetapan dari salah satu imam mazhab. Dan di dalam bab fikih, begitu juga dalam bab tasawuf atau dalam bab akidah. Maka nih akidahnya Islam Ahlussunnah wal Jamaah ala thariqati Abu Hasan Al-Maturidi dan Asy'ari. Sufinya, tasawufnya terserah mau ikut Imam Ma'ruf Al-Qaraqi, Yazid Al-Bustami, Syekh Abdul Qadir Jailani, Abu Hasan As-Sadili, siapa Imam Ghazali, lan sapi turuti terserah. Dan harus ikut salah satu, jangan salah semua. Kalau salah semua kira-kira nol apa sahih. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun kita tutup sih ya. Iki sing tak tutup sih rek. Loh, 40 menit rek. Sudah kurang lebihnya mohon maaf.
Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.